qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Itulah ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada sekelompok sahabatnya. Siapa yang dibunuh dan siapa yang Nabi doakan kecelakaan tersebut? Dengarkanlah jamaah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan derajat yang hasan dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, kharajna fi safarin. Suatu hari kami keluar bersama sekelompok para sahabat. Fa asaba rajulan minna hajar. Lalu salah seorang dari antara kami kepalanya bocor, terkena batu. Tsumma ihtalam. Kemudian orang yang kepalanya bocor ini tidur di malam hari dan bermimpi, sehingga membuat pagi harinya beliau harus mandi junub. Fasala ashaban. Sahabat ini yang kepalanya bocor menanyakan kepada sahabatnya yang lain, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Menurut kalian, saya sekarang dalam kondisi junub, kepala saya bocor, boleh enggak saya mencukupkan diri dengan tayammum, tidak harus mandi besar? Apa kata sahabat tersebut? Ma najidu laka rukhsatan. Tidak, engkau tidak boleh menggantinya dengan tayammum karena air ada pada saat itu. Lalu sahabat tersebut pun mandi, akhirnya pun dia mati. Singkat cerita, ketika kembali ke kota Madinah, mereka menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Ketika mendengar cerita tersebut, Nabi marah. Nabi ucapkan qatalahumullah, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Lalu kata Nabi, ala sa'alu idh lam ya'lamu? Tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa innama shifa'al 'ayyi as-su'al. Karena obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Lalu kata Nabi, innama kana yakfi. Padahal cukup bagi orang ini dia bertayammum, lalu mengikat di kepalanya yang bocor dengan kain atau semacamnya, lalu mengusap di atasnya dan mencuci bagian anggota tubuhnya yang lain. Hadisnya selesai. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang semoga bisa menjadi renungan bagi kita semua. Faedah yang pertama, pada hadis ini mengajarkan kepada kita bahayanya seseorang berfatwa tanpa didasari ilmu. Lihatlah para sahabat memberikan fatwa yang salah kepada sahabat yang sakit tadi, sehingga dia meninggal akibat salah fatwa tersebut. Bahkan Nabi mendoakan keburukan bagi mereka yang berfatwa tanpa dilandasi dengan ilmu. Jamaah, mereka didoakan keburukan oleh Nabi SAW karena menyebabkan satu orang tewas. Lalu bagaimana dengan mereka yang berfatwa yang menyebabkan banyak nyawa melayang? Bagaimana dengan mereka yang berfatwa dalam hal agama yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam kesyirikan? Bagaimana dengan mereka yang berfatwa menyebabkan seseorang kaum muslimin terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah telah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada." Janganlah kalian berbicara terhadap sesuatu yang kalian tidak ada ilmu terhadap hal tersebut. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita jemaah bahayanya seseorang berbicara dalam masalah agama
tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar. Kita sekarang berada di zaman semua orang bebas berbicara, semua orang bebas berfatwa dalam hal agama. Fenomena di negara kita, betapa banyak orang yang dulunya mantan preman, lalu dia bertobat, akhirnya bicara masalah agama. Ada orang yang dulunya stres, akhirnya bicara masalah agama. Ada orang yang tidak paham baca Al-Quran, tidak mengerti hadis Nabi SAW, akhirnya berbicara masalah agama. Yang terjadi adalah kekacauan. Dia sesat dan menyesatkan. Seandainya seorang masing-masing dari kita paham atau sadar dengan kapasitas dirinya sendiri, dan dia sadar bahwasanya betapa besarnya dosa seseorang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, maka semua orang tidak akan berani berbicara masalah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang dosa-dosa besar, Allah katakan wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara dosa besar adalah berbicara dalam masalah agama tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar. Bahkan Ibnul Qayyim ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan orang yang berbicara dalam masalah agama tanpa dilandasi dengan ilmu jauh lebih besar dosanya daripada melakukan kesyirikan. Karena orang yang melakukan kesyirikan, mudaratnya hanya pada dirinya sendiri. Tapi orang yang berbicara masalah agama tanpa dilandasi dengan ilmu, mudaratnya pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Oleh karena itu jemaah, hendaknya seseorang berhati-hati ketika dia berbicara sesuatu yang berkaitan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi adalah kebodohan adalah sebuah penyakit. Kata Nabi SAW tadi, innama shifa'al ilmu as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah dengan bertanya, dengan belajar. Menunjukkan bahwasanya kebodohan adalah sebuah penyakit. Iya, kebodohan adalah penyakit. Apalagi kalau kebodohan tersebut terdapat pada hal yang berkaitan dengan agama seseorang. Betapa banyak masyarakat kita di Aceh jemaah masih terjerumus ke dalam praktek kesyirikan, masih pergi ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat, lalu meminta pertolongan di sana. Mereka menyembelih hewan di sana. Penyebabnya apa? Kebodohan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, meninggalkan sholat. Alasannya apa? Karena kebodohan. Ketika kita tanya, Bapak kenapa tidak sholat? Nggak bisa sholat Ustaz. Ada kateter di samping, ada darah di sini. Padahal Allah telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Akhirnya betapa banyak saudara kita yang berada di rumah sakit, yang harusnya pada saat tersebut mereka makin giat sholat, malah meninggalkan sholat. Penyebabnya adalah kebodohan. Betapa banyak kita dapati kaum muslimin ya, berwudu tidak dengan benar, sholatnya masih karu-karuan. Penyebabnya adalah kebodohan. Semua kerusakan yang kita dapati di masyarakat kita Aceh khususnya, penyebab utamanya adalah kebodohan. Sebagian orang-orang tua kita mengeluhkan tentang bobroknya generasi muda saat ini. Mereka katakan, generasi muda sekarang jauh dari ilmu yang benar. Generasi muda sekarang jauh dari agama yang benar. Maka kita katakan, bukankah di generasi muda adalah peninggalan atau warisan dari generasi sebelumnya? PR-nya adalah pada kita semua. Ketika kita tahu kebodohan adalah sebuah penyakit, maka hendaklah seseorang berusaha untuk mengobati kebodohan tersebut dengan mempelajari ilmu yang benar, terutama ilmu tersebut berkaitan dengan ibadah dan akidah mereka. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis barusan adalah agama Islam
adalah agama yang mudah. Nabi SAW bersabda, "Inna ad-dina yusr." Sesungguhnya agama ini mudah. "Wala nushadda ahadun 'ala ad-din illa ghalabah." Tidak ada seorang yang bersikap ekstrim dalam agama kecuali dia akan kewalahan. Dalam ayat Allah berfirman, "Yuridullahu bikumu al-yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Apa maksud agama ini mudah, jemaah? Yang dimaksud agama mudah adalah agama Islam datang dengan syariat yang mudah. Agama Islam mudah dalam syariatnya, mudah dalam akidahnya. Agama Islam syariatnya mudah apabila dibandingkan dengan syariat terlebih dahulu. Jemaah, kaum sebelum kita, umat sebelum kita, apabila mereka dalam keadaan tidak suci, mereka tidak bisa bersuci sampai mereka jumpa air. Kan tapi agama kita ya, mudah. Dimanapun seseorang menjumpai waktu sholat, kalau dia tidak dapat air, maka cukup bagi dia bertayamum. Seperti kasus sahabat yang kepalanya bocor barusan. Agama Islam mudah. Agama Islam mudah apabila agama tersebut sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Maka apabila seseorang meninggalkan agama ya, yang seperti diajarkan Nabi SAW, yang terjadi adalah kebalikannya, kesulitan.